Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya kapal penumpang muat 53 orang tenggelam di Selat Bali. Kejagung sita uang 1,3 triliun kasus korupsi CPO. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Hepa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali Rabu malam 2 Juli 2025. Kapal penyeberangan rute Ketapang Gilimanuk dengan 12 kru ini memuat 53 penumpang serta 22 kendaraan. Pemirsa, kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang membawa puluhan orang penumpang tenggelam di Selat Bali Rabu 2 Juli malam sekitar pukul 23.35 waktu Indonesia Barat. Hingga Kamis siang, 4 orang ditemukan meninggal dan puluhan lainnya ditemukan dalam kondisi selamat. Upaya penyelamatan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan sampai Kamis 3 Juli siang. Sudah ada 30 orang dilaporkan selamat dan 4 meninggal dunia. Sebagian besar korban selamat sudah berada di Pelabuhan Gilimanuk, sedangkan 4 jenazah yang ditemukan dititipkan di ruang jenazah RSU Negara. Sekda Jembrana Made Budiasa yang meninjau penanganan di RSU mengatakan posko di RSU Negara digunakan untuk penumpang yang ditemukan dari hasil pencarian di wilayah pesisir Jembrana. Pihaknya menyiapkan posko bersama untuk korban kapal tenggelam yang ditemukan. Ambulan dan mobil dari BPBD dan RSU akan mengantar korban dari evakuasi ke RSU. Hingga siang ini ada 4 korban meninggal yang dititipkan di RSU Negara dan 2 penumpang yang masih dalam perawatan di IRD. Sedangkan sisa korban yang berhasil ditemukan dan dinyatakan sehat diantarkan ke Gilimanuk. 4 jenazah telah dikenali dari tim Inavis Polres Jembrana berdasarkan sidik jari. Surya Dharma, Bali Pos. Pemirsa, cuaca ekstrim dan gelombang besar yang melanda kawasan Selat Bali dalam beberapa hari terakhir akhirnya memakan korban. Rabu malam 2 Juli 2025, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di titik tengah jalur pelayaran Ketapang Gilimanuk. Informasi awal dari lapangan menyebutkan kapal feri tersebut diduga mengalami kebocoran pada bagian kamar mesin. Hal ini telah dibenarkan oleh pihak Satpol Lairut Banyuwangi. Kapal naas itu diketahui berangkat dari Pelabuhan Ketapang pada pukul 22.56 WIB dengan tujuan Pelabuhan Gilimanuk, membawa 53 penumpang, 12 kru kapal, dan 22 unit kendaraan. Kepala Pos Basarnas Banyuwangi Wahyu Setiabudi menjelaskan bahwa sekitar pukul 23.20 WIB kapal mengalami insiden dan hanya berselang 15 menit kemudian, tepatnya pukul 23.35 WIB, KMP Tunu Pratama Jaya telah tenggelam. Hingga saat ini tercatat 29 orang ditemukan selamat sementara 4 orang meninggal.
dan sisanya masih dalam pencarian. Menanggapi musibah ini, Komandan Kodim 1617 Jembrana Letkol Infantri M. Adriansyah langsung bergerak cepat. Beliau turun langsung ke lokasi kejadian dan mengerahkan personel Kodim untuk bersinergi dengan Basarnas dan Satpol Lairut Jembrana guna mempercepat proses evakuasi korban. Dalam upaya tanggap darurat ini, Kodim 1617 Jembrana menurunkan sebanyak 80 prajurit yang tersebar di sejumlah titik pesisir. Dengan semangat kemanusiaan dan sinergitas lintas sektor, seluruh tim bekerja mulai kemarin malam sampai siang ini untuk mempercepat pencarian. Menanggapi musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Rabu malam 2 Juli 2025, Kodam 9 Udayana menyampaikan keprihatinan dan bela sungkawa yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang terdampak. Peristiwa ini merupakan bencana kemanusiaan yang menjadi perhatian serius. Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Chandra, dalam siaran persnya menyampaikan bahwa Kodam 9 Udayana melalui Kodim 1617 Jembrana telah mengambil langkah cepat dengan menerjunkan sebanyak 80 personel untuk membantu proses pencarian dan evakuasi korban. Komandan Kodim 1617 Jembrana Letkol Infantri Adriansyah memimpin langsung di lapangan dan berkoordinasi erat bersama Basarnas, Satpol Lairut serta unsur Forkopimda setempat. Musibah ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrim di jalur pelayaran padat seperti Selat Bali. Sinergi antara TNI, Basarnas, Polri, dan unsur lainnya menjadi ujung tombak dalam penyelamatan nyawa manusia di tengah bencana. Pendam 9 Udayana melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi 27 penumpang korban KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali. 4 orang ditemukan meninggal dunia dan 23 orang ditemukan selamat. Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi menerangkan terkait tenggelamnya KPM Tunu Pratama Jaya di perairan selat antara Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dengan Pelabuhan Gilimanuk. Kejadian 2 Juli 2025 sekitar pukul 23.15 WIB dan Kamis 3 Juli pukul 00.15 WITA diterima informasi dari Piket Syah Bandar bahwa terjadi kapal tenggelam di perairan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur dengan posisi titik koordinat min 08 derajat 09371,114 derajat 25 1569. Kapal yang tenggelam Tunu Pratama Jaya dengan nakoda Agus Slamet pada saat melakukan pelayaran dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan RCM Gilimanuk dengan membawa penumpang 66 orang, 53 penumpang dan 13 ABK dan membawa muatan kapal sepeda motor 1 unit, mobil pribadi 4 unit, pick up 3 unit, truk sedang 3 unit, truk besar 3 unit, tronton 8 unit. Berdasarkan laporan tersebut, tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD Jembrana termasuk relawan dan nelayan sekitar sejak kejadian langsung melakukan pencarian para korban ke lokasi KMP tenggelam. Hingga hari ini 3 Juli, tim gabungan berhasil mengevakuasi 33 penumpang tenggelam dengan rincian 4 orang ditemukan kondisi meninggal, masing-masing Anang Supriyono 35 tahun asal Banyuwangi, Eko Sastrio 51 tahun asal Banyuwangi, Elok Rumantini 36 tahun, Sri Tanjung Banyuwangi Jatim, Cahyani perempuan 45 tahun asal Banyuwangi. Sementara korban yang berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat 23 orang. Langkah yang dilakukan oleh tim Posko Terpadu Gilimanuk, tiap korban yang selamat tiba di Posko Terpadu, tim Dokpol langsung melakukan pengecekan kesehatan. Selanjutnya didata oleh tim pendataan korban dari ASDP Gilimanuk. Saat ini pendataan korban KMP Tunu Pratama Jaya masih terus berlangsung di ruang VIP ASDP Gilimanuk untuk memastikan perkembangan jumlah maupun kondisi korban. Pencarian korban oleh tim gabungan sampai saat ini masih terus berlangsung menggunakan kapal laut maupun menyisir perairan di sepanjang pantai Gilimanuk. Tim Liputan Bali TV. Kejagung sita uang 1,3 triliun kasus korupsi CPO. Kami segera kembali dengan laporannya.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Saksikan Wimbakara Lomba Tari Barongked, Tabanan, Badung, Karangasem, dan Denpasar. Kamis, 3 Juli 2025, pukul 20 WITA, live di Bali TV. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, for Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Balung and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga ya, 4 tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan waras kapital pop langsung personelipun dari 8 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali menyita uang dalam jumlah fantastis dari kasus mega korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Kali ini uang tunai senilai 1,3 triliun disita dari 2 grup korporasi besar, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Tumpukan uang yang terdiri dari pecahan 100.000 dan 50.000 senilai 1,3 triliun rupiah itu ditampilkan dalam konferensi pers di kantor Kejagung pada Rabu 2 Juli 2025. Kepokan uang yang ditempatkan dalam plastik bening tersebut ditumpuk bak panggung. Uang sitaan ini berasal dari 6 perusahaan terdakwa dari 2 grup korporasi yaitu Musimas Group dan Permata Hijau Group yang memilih menitipkan uang pengganti kepada Kejaksaan sebagai bagian dari proses hukum. Dari jumlah itu PT Musimas menyetorah senilai 1,18 triliun, sementara 5 perusahaan di bawah Permata Hijau Group menyerahkan 186 miliar rupiah. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Sutikno mengatakan titipan uang tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan memori kasasi yang sedang diajukan ke Mahkamah Agung. Dengan penyitaan ini, Kejaksaan berharap uang triliunan rupiah tersebut bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkara dalam memori kasasi yang tengah diajukan penyidik Kejagung. Sutikno mengharapkan dengan memasukkan uang sitaan dalam memori tambahan kasasi, MA dalam putusannya akan menetapkan status dari uang tersebut. Diketahui ada 12 korporasi dari Musimas Group dan Permata Hijau Group yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Sejauh ini baru 6 perusahaan yang menitipkan uang pengganti kerugian keuangan negara. Ini yang melakukan penitipan uang pengganti. Jadi dari 12 perusahaan tadi ada 6 perusahaan yang sudah melakukan penitipan uang pengganti untuk kerugian negara. Yaitu yang pertama adalah yang tergabung dalam Musimas Group. Ini satu perusahaan yang menitipkan uang yaitu PT Musimas
sebesar 1.188.774.666 rupiah. Kemudian yang 5 ada di grup Permata Hijau, yaitu masing-masing telah menitipkan uang secara keseluruhan adalah 180.430.960.865.26 Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.374.735.527 rupiah 5 sen. Seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya, yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi, khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Sebelumnya Kejagung telah melakukan penyitaan uang sebesar 11,8 triliun rupiah terkait dugaan korupsi korporasi ekspor CPO. Uang itu disita dari Wilmar Group selaku tersangka korporasi dalam perkara itu. Berdasarkan perhitungan hasil audit BPK, ahli dari UGM, Sutikno menyebutkan ada 3 bentuk kerugian negara, mulai kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara, seluruhnya sebesar 11,8 triliun rupiah. Uang triliunan itu dikembalikan oleh 5 terdakwa korporasi yang merupakan bagian dari Wilmar Group, diantaranya PT Multimas Nabati Asahan, PT Multinabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Sementara itu, pada bagian lain, Sutikno juga membantah uang titipan yang selama ini diperoleh Direktorat Penuntutan Jampitsus sebagai uang jaminan. Dalam surat yang disampaikan ke Kejagung, diketahui perusahaan menyebutkan bahwa uang tersebut adalah uang titipan untuk membayar ganti rugi terhadap kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut. Selain itu, Sutikno juga menjelaskan bahwa penyetoran uang titipan perkara pemberian izin ekspor CPO sepenuhnya inisiatif dari terdakwa korporasi. Juli Suwarto dan Kertasumadiase melaporkan. Pemirsa, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menyampaikan penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badung tahun 2024 pada rapat paripurna DPRD Badung pada pagi tadi di ruang utama Gusana kantor DPRD Badung. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti serta dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Badung, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipto, Porkopimda Sekda Badung Ida Bagus Surya Swambo, beserta pimpinan perangkat daerah. Dalam penjelasannya, Bupati Adi Arnawo menyampaikan secara normatif pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 yaitu dalam PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, di mana disebutkan kepala daerah menyampaikan raperda pertanggungjawaban APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir yang telah diaudit oleh BPKRI. Dijelaskan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Badung tahun 2024 telah diaudit BPK dan hasilnya PMK Badung kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP, yang artinya LKPD tersebut telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual. Opini WTP yang diraih ini merupakan yang ke-13 kalinya sejak LKPD tahun 2011. Untuk pertama kalinya PMK Badung meraih opini WTP dan 11 kali secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2024.
Bupati juga menyampaikan realisasi APBD Badung tahun 2024 yang telah diaudit BPK. Realisasi pendapatan 8,6 triliun lebih terdiri dari PAD 7,5 triliun lebih, pendapatan transfer 1,1 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah 1 miliar lebih. Sementara belanja terrealisasi sebesar 8,9 triliun lebih terdiri dari belanja operasi 5,2 triliun lebih, belanja modal 1,8 triliun lebih, belanja tidak terduga 8 miliar lebih, dan belanja transfer 1,8 triliun lebih. Defisit sebesar 362 miliar lebih, penerimaan pembiayaan 993 miliar lebih, pengeluaran pembiayaan 250 miliar, pembiayaan neto 743 miliar lebih, dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Silva sebesar 381 miliar lebih. Yang paling penting efisiensi terhadap beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, ini adalah satu langkah yang cerdas dari pemerintah dalam hal ini, yang tahu yang mana yang memang menjadi prioritas, yang mana menjadi tidak prioritas. Inilah pentingnya pengendalian kas. Inilah pentingnya pengendalian kas. Jadi kita tidak serta-merta begitu dirancang X triliun terhadap belanja kita di APBD, kita langsung ngegas. Kita tetap kendalikan per triwulan, per satu semester, per 3 triwulan, termasuk bulan tahun. Nah, disitulah strateginya, dan di mana-mana pun seperti itu. Kalau kita di dalam pelaksanaan APBD mengutang, nah itu yang akan terjadi utang. Kita sebisa mungkin kita minimize, sebisa mungkin zero untuk utang. Sementara itu, Ketua DPRD Badung, Gusti Anom Gumanti, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung, Raperda pertanggungjawaban APBD kepada DPRD yang telah sesuai aturan. Selanjutnya akan ditanggapi pada pandangan umum praksi yang rencananya akan digelar Selasa mendatang. Jadi saya terima kasih, jadi pelaksanaan ini sudah bisa sesuai dengan aturan yang ada. Jadi sebelum 6 bulan ini ini bisa sudah kita sahkan di kemudian ada beberapa hal yang memang yang nanti akan diberikan saran-saran oleh Dewan, dan salurannya adalah melalui pandangan umum fraksi-fraksi tanggal 8. Berharap jalannya roda pemerintahan berkelanjutan dengan visi misi Sabta Kriya Adi Cipta. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, opsi sebagai PPPK paruh waktu menjadi opsi yang diusulkan Pemkab Buleleng kepada pegawai kontrak yang tak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahap kedua dan dikategorikan sebagai R4. Menurut Suyase, skema itu dilakukan untuk mengakomodasi para pegawai kontrak yang sudah terdata dalam database BKN R3 maupun pegawai kontrak non-database BKN R4. Suyase menjelaskan perbedaan antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu terletak pada mekanisme pembayaran gaji. Mereka yang berstatus P3K penuh waktu akan mendapatkan gaji yang bersumber dari APBN lewat skema DAU. Sementara P3K paruh waktu akan mendapatkan honorarium yang bersumber dari APBD Buleleng. Yang ikut tahap 2 akan menjadi usulan untuk P3K paruh waktu. Dan itu kita sudah skemakan. Yang anggaran perubahan kita juga sudah siapkan, anggarannya juga sudah kita usulkan, ditetapkan oleh Pak Bupati lewat RKPD perubahan. Ya, nantinya tentu akan menghitung karena penghasilan mereka tidak dalam bentuk gaji seperti yang penuh waktu. Kalau yang penuh waktu ada di DAU P3K namanya, ya. Kalau yang paruh waktu itu ada di belanja barang jasa yang bersumber dari pendapatan. Lebih lanjut, Suyase menjelaskan pemerintah akan segera mengusulkan formasi P3K paruh waktu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Nasional BKN secara umum. Suyase memastikan bila Pemkab Buleleng sudah siap melakukan rekrutmen P3K paruh waktu, bahkan sudah merancangnya dalam APBD Perubahan 2025. Yasri Yuli, Bali TV.
Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi. Tidak ada pulau kecil di Bali dimiliki oleh WNA. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pulau-pulau kecil di Indonesia tidak bisa diperjualbelikan. Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pulau-pulau kecil bisa dimanfaatkan untuk investasi pariwisata selama memiliki izin pemanfaatan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kembali bahwa pulau-pulau kecil di Indonesia tidak bisa diperjualbelikan. Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pulau-pulau kecil bisa dimanfaatkan untuk investasi pariwisata selama memiliki izin pemanfaatan. Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menegaskan pulau tidak bisa diperjualbelikan karena tidak terdapat dasar hukum yang membolehkan transaksi atau identitas geografis tersebut di Indonesia. Yang menyampaikan KKP memiliki kewenangan dalam pemberian izin atau rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, izin pemanfaatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya untuk penanaman modal asing, dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km persegi untuk penanaman modal dalam negeri. Sejak tahun 2019 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2019, KKP telah mengatur terkait batasan luasan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Pulau nggak bisa dijual belikan, gitu ya, pasti nggak bisa dijual belikan. Kalau ada kegiatan ekonomi di situ seperti kayak pariwisata laut untuk bikin resort misalnya dan sebagainya, selama dia tidak mengganggu atau pulau itu bukan menjadi bagian dari ruang konservasi, itu kan diperbolehkan. Tapi dia kan harus mengurus izin juga, gitu. Nah, kita akan lihat kalau mereka nggak ada izinnya di daerah Kepri. Di daerah Kepri pernah juga di Anambas itu ada yang pernah kita segel karena dia tidak. Dari Jakarta, Julius Warte dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, usai pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengungkap adanya dugaan penguasaan sejumlah pulau kecil di wilayah Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Bali oleh warga negara asing WNA. Akademisi Profesor Dr. Igede Pitane, MSc, dengan tegas menyatakan tidak ada pulau kecil di Bali dimiliki oleh WNA. Menanggapi hal tersebut, akademisi sekaligus tokoh pariwisata Bali Profesor Dr. Igede Pitane mengungkapkan bahwa isu kepemilikan pulau oleh WNA sebenarnya bukan hal baru, bahkan telah mencuat sejak tahun 2007. Berdasarkan aturan yang berlaku, kepemilikan pulau oleh
pihak asing jelas tidak diperbolehkan. Menurutnya, penguasaan atau pengelolaan tanah oleh WNA dimungkinkan melalui skema penanaman modal asing PMA sepanjang tidak melanggar batasan hukum. WNA melalui badan hukum bisa menguasai lahan luas. Hal itu diperbolehkan dalam batas ketentuan seperti hak guna usaha HGU, hak guna bangunan HGB, atau hak pakai. Terkait pulau kecil, Pitano menjelaskan bahwa ada aturan yang membatasi penguasaan lahan oleh investor asing, yakni maksimal 70% dari total luas pulau. Sisanya minimal 30% harus tetap dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat. Ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan sebelum kita membahas. Yang pertama itu kepemilikan, penguasaan, atau pengelolaan. Ketika kita berbicara kepemilikan, maka jelas pulau-pulau tidak boleh dimiliki asing. Itu ada aturannya, ada undang-undangnya. Tetapi ketika ditanya apakah boleh asing menguasai dan atau mengelola pulau, maka saya nggak langsung menjawab pulaunya. Saya menjawab, boleh nggak orang asing menguasai tanah di Kalimantan yang gede itu sekian ribu hektar untuk usaha pertambangan atau usaha penanaman kelapa sawit atau usaha kehutanan. Demikian juga di Papua, demikian juga di Sulawesi, demikian juga di Sumatera yang luas-luas itu. Nah, jawabnya boleh. Jadi orang asing melalui badan hukum yang dia miliki boleh berusaha di Indonesia, berinvestasi di Indonesia dengan menguasai seluas lahan. Nah, lahan itu berapa luasnya itu ada aturannya. Kembali kepada pulau, maka ada aturan yang mengatakan bahwa tanah atau lahan di pulau itu bisa kok dikuasai oleh perusahaan asing, boleh, tetapi maksimal 70% daripada luas pulau. Selanjutnya, ada aturan lain lagi bahwa pantai tidak boleh dikuasai, tidak boleh dimiliki oleh siapapun, karena pantai itu bersifat publik. Dengan demikian, kalau misalnya ada orang menyewa atau berinvestasi sebuah pulau, boleh saja menguasai lahan di pulau itu mungkin 100 hektar, 200 hektar, tetapi pantainya tidak boleh diklaim sebagai penguasaan sendiri. Jadi itu aturan yang ada, dan kalau saya sendiri dari pariwisata sangat berkepentingan mengundang investor asing untuk membangun pulau-pulau kecil, apakah pulau terkebelakang, apakah pulau yang belum berpenghuni dan sebagainya, untuk membangun di sana. Tentu saja nanti ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Seandainya ada pengusaha asing melakukan investasi untuk mengembangkan pariwisata, maka bagi saya itu bagus. Tetapi tentu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, termasuk tidak boleh menguasai pulau 100%, maksimal 70%, di mana 30% harus tetap milik Indonesia strip pemerintah untuk kepentingan rakyat. Pitano memastikan bahwa tidak ada pulau kecil di Bali yang dijual atau dikuasai penuh oleh pihak asing. Pitano menambahkan dari perspektif pariwisata, kehadiran investor asing justru dapat membantu mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal atau belum berpenghuni, asalkan dilakukan sesuai aturan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal. Bunga Widrayani, Bali TV. Yang paling Lampaui nasional, inflasi Bali dipengaruhi kenaikan harga cabai rawit. Kami segera kembali dengan informasinya.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Saksikan Wimbakara Lomba Tari Barongkait, Tabanan, Badung, Karangasem, dan Denpasar. Kamis, 3 Juli 2025, pukul 20 WITA, live di Bali TV. Pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat bahwa inflasi gabungan kabupaten kota di Provinsi Bali pada Juni 2025 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,44% MTM, meningkat dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi minus 0,47% MTM. Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali mengalami kenaikan menjadi 2,94% YoY dari 1,92% YoY pada Mei 2025. Meski berada dalam rentang target inflasi nasional 2,5 plus minus 1%, kondisi inflasi Bali ke depan perlu tetap mendapat perhatian. Pasalnya, laju inflasi baik secara bulanan ataupun tahunan tercatat lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional yang masing-masing berada di angka 0,19% MTM dan 1,87% YoY. Untuk itu diperlukan penguatan pengendalian inflasi melalui kolaborasi inovasi dan sinergi tim pengendalian inflasi daerah TPID, khususnya dalam menyambut periode peak season kunjungan wisatawan mancanegara seiring periode summer holiday. Secara spasial, seluruh kota kabupaten yang termasuk dalam indeks harga konsumen IHK mengalami inflasi bulanan dan tahunan. Kabupaten Badung mencatat inflasi bulanan tertinggi yakni 0,53% MTM dan inflasi tahunan 2,11% YoY, disusul Denpasar dengan inflasi 0,48% MTM dan 3,30% YoY. Singaraja dengan inflasi 0,37% MTM dan 2,79% YoY. Serta Tabanan dengan inflasi sebesar 0,29% MTM dan 3,38% YoY. Pendorong utama inflasi di Provinsi Bali pada Juni 2025 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Seiring dengan terbatasnya pasokan komoditas hortikultura dari daerah sentra seperti Bangli, Tabanan, Bima, Sembalun, dan dari Jawa, Lumajang, Kediri, Banyuwangi, Brebes di tengah kondisi iklim kemarau basah dan gangguan distribusi. Komoditas yang paling berkontribusi terhadap inflasi bulanan diantaranya kenaikan harga cabai rawit, tomat, sawi, hijau, buncis, dan cabai merah. Sementara itu inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging babi, bawang putih, daging ayam ras, jeruk, dan bensin. Adapun penurunan harga daging babi dan jeruk seiring dengan normalisasi permintaan pasca HBKN. Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain peningkatan permintaan barang dan jasa pada masuknya peak season kunjungan wisatawan mancanegara, kenaikan biaya pendidikan menjelang masuknya tahun ajaran baru, serta kenaikan harga emas perhiasan seiring tingginya harga global emas. Selain itu, ketidakpastian cuaca pada musim kemarau basah juga berpotensi mengganggu produksi hortikultura. Sukma, Bali TV.
Pemirsa, tingginya animo masyarakat yang berkeinginan bekerja ke luar negeri atau ke kapal pesiar tidak diimbangi dengan pengetahuan terkait tata cara keberangkatan. Banyak masyarakat yang tergiur dengan iming-iming gaji tinggi, namun tidak mengetahui dengan jelas agen yang memberangkatkan, sehingga tidak sedikit yang terjebak dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Untuk mencegah hal tersebut, masyarakat diingatkan untuk jeli dalam memilih agen keberangkatan. Masyarakat diharapkan tidak tergiur dengan janji akan digaji tinggi dengan persyaratan keberangkatan yang mudah. Ketua Umum Konsorsium of Indonesian Mining Agencies, SIMA, Alit Budi Sastrawan, mengingatkan kepada masyarakat bahwa apabila ingin bekerja ke luar negeri, ada skema yang harus diperhatikan, terutama dalam memilih agen keberangkatan. Masyarakat harus memilih agen resmi yang telah memiliki izin SIUKAK, surat izin usaha keagenan awak kapal untuk keberangkatan ke kapal pesiar, dan P3MI untuk keberangkatan bekerja di darat. Seharusnya sekarang kita harus bisa mengedukasi ya masyarakat, terutama yang ingin keluar negeri. Pada dasarnya sekarang kita harus paham bahwa ada skema untuk yang mau berangkat ke luar negeri, yaitu kerja ke kapal. Mereka harus melihat agensinya dulu, apakah dia sudah memiliki izin operasional yaitu berupa SIUKAK ya, sesuai dengan aturan undang-undangan PM 59 tahun 2021 dan juga undang-undang terbaru, undang-undang pelayaran tahun nomor 66 tahun 2024 yang baru keluar ini. Nah, di sana kru bisa melihat bahwa perusahaan yang memang sudah terafiliasi dengan union, artinya mereka sudah mengantongi yang namanya Maritime Labor Convention Certificate, di mana kru itu yang mau berangkat ke kapal tidak seharusnya menanggung beban atau yang namanya juga agency fee, karena semua di-provide oleh company. Nah, untuk yang ke darat kita harus memahami juga dan bisa mengedukasi masyarakat bahwa melihat juga background agency, di mana mereka harus juga memegang yang namanya SIP 2MI, yang surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, agar tidak terjadi yang namanya human trafficking ya, PTO, di mana di sana ada terjadi eksploitasi tenaga kerja kita. Hal senada disampaikan Lilik Sugita yang menyediakan jasa agen untuk keberangkatan kerja ke kapal pesiar maupun bekerja ke luar negeri seperti Yordania, Kuwait maupun Jepang. Masyarakat diharapkan jeli dan berhati-hati dalam memilih agen keberangkatan sehingga tidak terjerumus dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Sudah memiliki izin yang namanya SIUKAK. Apa itu SIUKAK? SIUKAK itu adalah surat izin usaha keagenan awak kapal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelabuhan Laut. Jadi ini sangat penting sekali untuk memberangkatkan ke kapal pesiar. Jadi kalau agen-agen lain yang memberangkatkan ke kapal pesiar tidak mempunyai izin SIUKAK, jadi tolong itu dipertanyakan keresmiannya. Selain itu juga untuk berangkat ke darat, pastikan agen yang bersangkutan mempunyai P3MI, di mana Sukma, Bali TV. Pemirsa, pemanfaatan dokter asing dalam pariwisata kesehatan mendapat sorotan dari Asosiasi Profesi Dokter di Indonesia. Pelibatan dokter asing dalam rumah sakit internasional harus ada regulasi dan pengawasan. Eka Ginanjar, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI, mengatakan diresmikannya kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur lengkap dengan rumah sakit internasionalnya merupakan program yang sangat baik untuk menarik pasien-pasien luar negeri agar bisa berobat ke Bali sekaligus untuk meningkatkan pariwisata kesehatan di Bali. Namun di satu sisi, ia juga memberi catatan agar pelibatan dokter asing dalam rumah sakit internasional perlu memiliki regulasi khusus dan ada pengawasan baik dari pemerintah maupun organisasi profesi dokter. Kompetensi dokter asing juga perlu diatur agar bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika profesi dan untuk menghindari masalah di kemudian hari. Terkait banyaknya warga Indonesia berobat ke luar negeri, menurut Eka Ginanjar disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya hospitality yang lebih baik dan faktor ingin menunjukkan status sosial.
bagaimana ketika pelayanan itu dilaksanakan oleh seorang dokter asing. Nah, ini menjadi suatu hal yang sensitif seperti itu. Sepertinya kalau memang dilakukan dengan regulator dan diawasi kompetensinya dengan baik gitu ya, supaya bisa menjamin hal-hal yang dilaksanakan itu menjadi suatu hal yang betul sesuai dengan kompetensinya. Nah, itu menjadi suatu hal yang oke, nggak ada masalah seperti itu. Tapi kita takutkan yang didapatkan ilmunya berbeda, dan dalam hal ini berbedanya kompetensinya tidak sesuai, bahkan lebih kepada hal-hal yang sifatnya superficial, membahayakan. Nah, itu menjadi suatu hal yang menjadi perhatian. Pemanfaatan dokter asing ini bukan berarti dokter lokal Indonesia kalah saing. Eka Ginanjar menyatakan banyak dokter Indonesia yang mempunyai kompetensi luar biasa dan memiliki banyak pasien asing juga. Baik dari segi kompetensi maupun teknologi, dokter Indonesia tidak kalah. Diperlukan kolaborasi bersama antara pemerintah, dokter, asosiasi profesi dokter untuk bersama-sama bisa memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan agar bisa mencapai health tourism. Ria Sebali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik lainnya. Ini Jono, pedagang yang selalu ramah menyapa calon pembelinya. Ini Madam Jenny, bos kaya raya yang julid abis. Ini Broto, bodyguard sangar tapi hati Hello Kitty. Kalau ini Eca, aspri multi talent dan multifungsi. Dan ini adalah kisah mereka. Ini juga ya, Madam. Duh, uangnya kurang lagi. Maaf, Madam. Madam kasih uang 10 juta, emang udah habis? Jangan khawatir. Kini ada Bali Pay. Transaksi mudah di mana saja. Top up saldomu. Belanja sesukamu. Bali Pay. Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai punya Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Pawayan kayak dirungi, matajan, mertuakan. Dan ini cuma nih gelam kokenya awake nih makatang lo, awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idang kenjang, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, pencipta nggak pakai. Kene be, kene awake makatang, awake bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi gini ane ngorek TV semangatnya kalon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak ganda pati. Aduh, sudah lo, besarnya beli lo.
Pemelaan nih. Pemelaan? Jangan nggak dikaset lagi sini. Apa dikaset lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon. Minyak ganapati ada nih beli. Meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, rematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit, pokoknya megena kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan senakona tanaki, awaknya sih ketakona. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak nyai. Beli. Baik. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, stata aja, mok sata, jaga kita, jaga bayi ni. Pemirsa, pergelaran seni budaya Taman Budaya Tabuh dan Tari Kolaborasi Maya Sapatru Sanggar Seni Nawo Sandi Banjar Tunjuk Kaja Desa Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan berhasil memukau para pengunjung. Pertunjukan yang spektakuler ini mengisahkan pasukan Belanda yang berusaha menguasai Bali. Pagelaran ini mengisahkan, menunjukkan keberanian dan semangat juang yang tinggi dalam melawan pasukan Belanda berusaha untuk kembali menguasai Bali setelah kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Sanggar Imade Novianta. Pasukan I Gusti Ngurah Rai menyerang pos Belanda di Tabanan dan berhasil merebut senjata dari pasukan Belanda menggunakan cara tipu daya, mengelabui musuh dengan bantuan masyarakat dan wanita-wanita cantik untuk menghibur pasukan Belanda dan disuguhi minuman tuak dan tarian joget sampai pasukan Belanda lengah. Di sana pasukan Ciung Wanara melucuti senjata musuh. Pada akhirnya diketahui oleh pasukan Belanda, pasukan Ciung Wanara telah mencuri senjatanya. Pasukan Belanda marah besar dan pasukan Belanda meminta bala bantuan. Setelah itu terjadilah Perang Puputan Margerana. Hari ini kita tari kolaborasi, tabuh dan tari kolaborasi mengangkat tema Puputan Margerana. Ciung Wanara pasukan waktu perebutan senjata di Tangsi. Itu yang diangkat, tidak sepenuhnya yang diangkat. Nanti kita angkat dari perebutan senjata di Tangsi, dan kita setelah merebut senjata menggunakan taktik dengan judul Garapanan Nawo Sapatru, daya tipu daya musuh. Kita mendayai musuh, kita menjamu pasukan Belanda dengan tua, iringan joget, terus ada nanti pasukan yang mencuri senjata. Imade Novianta juga menyatakan penari dan penabuh yang dilibatkan yakni mencapai 45 orang. Ia sangat mengapresiasi anak muda yang terlibat dalam kesenian di era saat ini. Desak Aryani, Bali TV. Pemirsa, dalam rangka Pesta Kesenian Bali PKB ke-47, Sanggar Seni Nritya Graha Siwanata Raja Sukawati, Duta Kabupaten Gianyar, menampilkan tari kreasi pencalon arangan dengan tema Rarung Atarung di kalangan Ayodhya Art Center Denpasar kemarin malam. Cerita ini berangkat dari kisah calon arang, dibingkai dengan konsep artistik seni pentas baru yang disebut Rinara Sila, yakni tari, narasi, dan lagu. Semangat kreatif Rinara Sila menguak berbagai kemungkinan estetik yang dirajut dari seni tari, sastra narasi serta untaian lagu, seni vokal dan gamelan.
Kisah Rarung Atarung yang ditampilkan kali ini mengungkap kisah dendam Ni Calon Arang serta murka yang tak terbendung. Lontar pusaka kitab rahasia ilmu tenung dicuri sang menantu Empu Bahula, laki yang baru menikahi Ratna Menggali, putri tunggal kesayangannya. Hati sang janda sakti remuk oleh pengkhianatan cinta palsu. Sementara Ratna meratap patah oleh duka. Dari luka itu bangkitlah Rarung, murid utama perempuan tangguh yang memanggul tugas dan dendam. Ia menggugat petinggi kerajaan Kediri yang culas menantang kekuasaan dengan bara di dada. Meski sempat terjerat asmara Patih Madri, Rarung tetap memilih setia pada guru dan kaumnya. Ia bukan hanya jelmaan maut dan teror, tapi juga bara perlawanan terhadap cinta yang menipu dan kekuasaan yang menginjak harkat perempuan. Dalam medan laga, Rarung adalah nyala keberanian, saksi bahwa amarah perempuan tak lahir dari gelap, melainkan dari cahaya yang dikhianati. Dewi Suwarini, Bali TV. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan jadwal agenda Pesta Kesenian Bali ke-47 Jumat 4 Juli 2025. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.